Kita sekarang melihat elemen yang terakhir, yaitu creativity. Nah, saya kira di era postmodern ini, seorang pemimpin yang efektif itu bukan hanya memerlukan kompetensi yang tinggi, tapi dia dituntut untuk menjadi kreatif. Mengapa? Karena problems, masalah-masalah yang kita miliki, itu bukan masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan solusi yang linear. Seringkali bahkan solusi-solusi yang terlalu simplistik berkontribusi kepada masalah yang jauh lebih besar. Nah, yang pertama saya akan mencoba mendefinisikan dulu apa itu kreativitas dan bedanya dengan inovasi. Di dalam literatur kepemimpinan, keduanya dibedakan sebagai berikut. Kreativitas itu adalah produk, jasa, bisnis model, metode kerja, atau sebuah proses yang novel dan useful. Itu dua kata penting. Jadi baru dan berguna. Jadi kreativitas selalu bicara mengenai idea generation. Pada waktu ide yang dibuat itu berguna, maka itu bisa disebut sebagai kreatif. Inovasi itu adalah selangkah lebih depan, yaitu bukan hanya dia mengenerate sebuah ide yang baru dan berguna, tapi bisa diimplementasikan, bisa dikomersilkan, ada dampaknya. Nah, itu baru menjadi inovasi. Jadi sebelum kita membuat sebuah inovasi, perlu ada kreativitas. Kira-kira itu link antara creativity dan innovation. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa di dalam penelitian tentang creative leadership, itu ditemukan bahwa kita harus melihat dua aspek, yaitu yang pertama, individunya perlu kreatif, dan yang kedua, lingkungannya harus kondusif agar individu ini tetap kreatif. Jadi ada person-centered research dan ada environmental-centered research di dalam area ini. Nah, untuk yang person-centered, yang ditemukan sejauh ini adalah bahwa ternyata orang-orang yang kreatif ini bukan orang-orang yang dari sononya, dari sejak lahir sudah sangat-sangat berpikir di luar kotak begitu ya, thinking outside the box. Memang itu penting, tetapi ya rupa-rupanya yang menjadi tekanan mereka adalah orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang sangat menguasai bidang mereka. Jadi mereka memiliki mastery of their field. Baru mereka bisa memikirkan bagaimana ada ide-ide yang bisa baru sama sekali dan berguna untuk meningkatkan hal yang mereka lakukan. Environment centered itu sangat tergantung kepada budaya, struktur, dan sistem di mana seseorang berada. Jadi dalam konteks pemerintahan yang kita tahu, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain, sangat penuh dengan red tape, dengan birokrasi, environment tidak mendukung seseorang untuk menjadi kreatif. Itu sebabnya pada waktu Pak Basuki bercerita mengenai masalah kemacetan yang harus diatasi di Jakarta, masalah kemiskinan, masalah kesehatan. Ini semua adalah masalah-masalah yang sangat kompleks. Itu sebabnya seorang profesor di Harvard, Ron Havitz, itu menulis dalam bukunya bahwa Leadership Without Easy Answers, kita perlu mencari pemimpin-pemimpin yang mampu berpikir secara sistemik. Apa yang disebut sebagai adaptive leadership. Dia mengatakan bahwa banyak sekali masalah-masalah yang bersifat adaptif itu dicoba selesaikan dengan solusi-solusi yang teknis, sehingga keduanya tidak ketemu. Kalau kita mengatasi kemacetan, apa yang harus dilakukan? Mulainya dari mana? Ini masalah adaptif. Itu sebabnya Ron Havitz mengatakan bahwa seorang pemimpin harus bisa melihat dari balcony, dari atas. Tapi dia juga harus ada di lapangan di bawah.
Dan dia harus bolak-balik memiliki helikopter view, tapi juga mengerti betul apa yang terjadi di lapangan.